Halo, perkenalkan nama saya Daniel Chris Petra Narvina, NIM 682018-201. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir Oracle Administrator F dengan studi kasus jalan tol yang disusun oleh Wahyu Wijaya Kristianto 682018-022, Lady Kesia Agatha Sutikno 682018-072, dan saya sendiri Daniel Chris Petra Narvina, NIM 682018-201. Untuk daftar isinya, di sini ada bab 1 pendahuluan yang isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Lalu bab 2 profil perusahaan yang isinya overview, struktur organisasi, proses bisnis. Lalu bab 3 isi dengan isinya pemodelan basis data, entity relationship diagram, logical and engineering. Lalu ada implementasi basis data, relasi data, DDL dan moving data. Lalu user, row, privilege, trigger, flashback, backup and recovery. Lalu yang bab keempat itu penutup yang isinya saran, kesimpulan, dan daftar pustaka. Oke, lanjut bab 1 yaitu pendahuluan dengan latar belakang. Pada zaman sekarang mobilitas sangat diperlukan karena keseluruhan aspek pada zaman ini memerlukan mobilitas, seperti mengirim barang, transportasi antar tempat, dan lain-lain. Dari mobilitas tersebut terciptalah jalan pintas antar tempat yang sering disebut jalan tol. Dengan adanya basis data akan memudahkan pegawai jalan tol dalam mendata pengemudi yang melewati jalan tol, dan kita dapat memposisikan diri kita sebagai database administrator dengan memakai Oracle. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana bentuk ERT jalan tol, yang kedua bagaimana proses bisnis jalan tol. Lalu tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama untuk mengetahui struktur data sistem tol. Lalu yang kedua untuk memberikan langkah-langkah mengolah dan membuat data dengan menggunakan Oracle. Yang ketiga untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang dipakai dalam proses pembuatan database. Lalu manfaatnya, yang pertama menjadikan jalan tol lebih terstruktur. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara mengolah data. Yang terakhir, yang ketiga, mempermudah mengelola data. Lanjut bab 2. Yang bab 2 ini profil perusahaan. Overview. Ini karena Indonesia sangat membutuhkan jaringan jalan yang handal, melalui peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1978 pada tanggal 1 Maret 1978 pemerintah mendirikan PT Jasa Marga Persero. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum. Seperti ini overview-nya. Lalu yang kedua ada struktur organisasi. Saya zoom. Ada direktur utama sebagai presiden direktur. Ada internal audit, direktur keuangan, direktur human capital and transformasi, direktur pengembangan usaha, direktur bisnis, direktur operasi, dan lain-lain. Lalu untuk proses bisnis,
Yang pertama, driver tap kartu untuk mengecek saldo di sistem. Jika saldo kurang atau tidak mencukupi, saya ulangi. Yang pertama, driver akan tap kartu, lalu ke sistem kartu tersebut, kartu ETO akan dicek saldonya. Jika saldo kurang, driver harus mengisi ulang. Jika tidak mengisi ulang, sistem akan menolak akses dan gerbang tol tidak terbuka. Jika sudah terisi ulang atau waktu cek saldo saldonya ada, lalu sistem akan mengurangi saldo tersebut, lalu memunculkan informasi ETO, lalu print stroke atau tiket, lalu gerbang tol terbuka, lalu driver masuk ke jalan tol. Lalu bab ketiga yaitu isi. Yang pertama, pemodelan basis data. Entity Relationship Diagram atau biasa disebut ERD adalah diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Digunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat atributnya. Berikut ERD dari jalan tol yang sudah kami buat. Terdapat 7 entitas transaksi berelasi dengan kartu. Saya ulangi, tabel transaksi berelasi dengan kartu, tabel kartu, lalu tabel kategori kendaraan dan mesin, tabel mesin dan tabel tersebut berelasi dengan tiket. Lalu tabel mesin berelasi dengan tabel gerbang awal dan tabel gerbang awal berelasi dengan gerbang akhir. Saya ulangi, terdapat 7 entitas tabel transaksi berelasi dengan tabel kartu, tabel kategori kendaraan, dan tabel mesin. Lalu tabel kategori kendaraan berelasi dengan tabel tiket, sedangkan tabel mesin berelasi dengan tabel gerbang awal dan tabel gerbang awal berelasi dengan tabel gerbang akhir. Lalu implementasi basis data. Yang pertama, relasi tabel. Relasi tabel adalah hubungan antara beberapa tabel yang dihubungkan oleh primary key dan foreign key. Untuk membuat relasi, maka setiap tabel harus memiliki primary key dan foreign key. Primary key yaitu suatu atribut yang tidak mengidentifikasi secara unik suatu kejadian, tetapi juga mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Sedangkan foreign key yaitu atribut yang melengkapi relationship yang berada di tabel anak dan menunjukkan hubungan dengan tabel induk dengan tabel anak. Nah, untuk relasi tabel itu sendiri ada 3, yaitu one to one. One to one adalah relasi nama setiap satu baris daripada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Lalu one to many. One to many ini adalah relasi yang mana setiap satu baris pada data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Lalu many to many. Many to many adalah relasi yang mana setiap dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Artinya kedua tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tabel yang direlasikan. Lalu yang kedua ada DDL. DDL atau yang bisa disebut Data Definition Language adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat atau create, mengubah atau alter, dan menghapus atau drop struktur dan definisi tipe data dari objek-objek database. Nah, di sini ada gambar DDL.
dari tabel transaksi di jalan tol. Lalu moving data. Yang ketiga, moving data. Moving data adalah kegiatan memindahkan atau mengambil sesuatu atau file dari luar, baik itu dari aplikasi itu sendiri maupun dari aplikasi lain. Dalam Oracle, moving data atau import data merupakan kegiatan yang memindahkan atau memasukkan data yang berupa file Excel yang berisikan data untuk tabel yang telah dibuat di dalam Oracle. Nah, di sini ada gambar screenshot dari hasil import data dari Excel. Sudah berhasil. Lalu user. User adalah pengguna yang digunakan untuk mengakses database atau akun pengguna database. Di sini dari studi kasus kita jalan tol terdapat dua user yang dibuat, yaitu manager dan pemilik tol. Lalu role. Role adalah sekumpulan name set of privilege. Operasi-operasi yang terdapat pada role adalah create, alter, dan drop. Satu operasi set untuk pengaktifan ditambah dengan dua operasi grant dan revoke seperti untuk privilege. Role dibuat untuk mempermudah pengelolaan privilege. Terdapat dua role yang kita buat, yaitu role administrator dan manager. Lalu privilege. Privilege atau hak akses merupakan salah satu model keamanan dalam pengguna DBMS. Hak akses user pada Oracle Database dikenal dengan user privilege. Untuk memberikan semua privilege dapat menggunakan perintah grant all privilege. Privilege sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu system privilege dan object privilege. System privilege adalah sebuah hak untuk user agar bisa mengeksekusi perintah ke database-nya. Sistem privilege yang disediakan oleh Oracle antara lain create table, create any table, create sequence, create view, create index type, create procedure, create session. Ya, di sini ada privilege untuk role administrator dan manager. Lalu object privilege adalah sebuah hak untuk user agar bisa mengakses objek yang ada pada database. Ada 7 objek privilege yang disediakan oleh Oracle, yaitu select, update, insert, delete, alter, index, dan reference. Nah, di sini ada gambar screenshot objek privilege untuk role manager dan role administrator. Lalu trigger. Trigger adalah blok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan table, view, skema atau database yang dijalankan secara implicate pada saat terjadi sebuah event. Event tersebut meliputi operasi yang biasa dilakukan dalam mengolah database seperti DML, Data Manipulation Language, yang meliputi delete, insert, atau update. Lalu yang kedua ada DDL, Data Definition Language, yang meliputi create, alter, atau drop. Lalu yang ketiga, yang terakhir, operasi database lainnya seperti save error, logon, logoff, startup, atau shutdown. Contoh skenario trigger pada studi kasus jalan tol antara lain seperti ini. Lalu flashback. Dalam database Oracle, flashback memungkinkan administrator dan pengguna untuk melihat dan memanipulasi keadaan masa lalu dari data instance tanpa memulihkan ke titik waktu tertentu. Di sini ada 3 skenario flashback pada jalan tol yang kami buat, yaitu ada flashback
menggunakan timestamp, lalu ada flashback menggunakan restore point, lalu ada juga flashback menggunakan SCN, lalu backup and recovery. Backup data adalah memindahkan atau menyalin kumpulan informasi atau data yang tersimpan di dalam hard disk komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi atau perangkat ke lokasi atau perangkat lain. Data atau kumpulan informasi tersebut bisa berupa file dokumen, gambar, video, audio, sistem Windows, driver, atau software atau program tertentu. Lalu untuk recovery adalah suatu proses untuk mengupdate database dengan file backup yang telah disimpan terakhir kalinya. Recovery ini memiliki model, yaitu recovery model yang digunakan untuk menentukan tipe backup dan skenario restore dan mengkontrol bagaimana transaction log dikelola. Berikut ada screenshot berupa backup dan recovery yang sudah dibuat. Lalu penutup bab kelima, yang terakhir, sarannya diharapkan PT Jasa Marga dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait penerapan sistem informasi aplikasi Oracle, sehingga standar perusahaan akan terus sejalan dengan perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Arahan dalam pengembangan keterkaitan sistem informasi dengan aplikasi pengguna juga diharapkan akan menjadi salah satu upaya yang baik untuk meningkatkan kualitas dan standar layanan perusahaan. Rekrut pegawai yang memenuhi kualifikasi dalam menggunakan aplikasi Oracle juga sangat penting untuk memastikan tidak ada kendala bagi perusahaan di masa depan. Hal tersebut akan mempengaruhi pemahaman pegawai dalam penerapan sistem yang dijalankan oleh PT Jasa Marga. Untuk kesimpulannya, Jasa Marga sebagai perusahaan penyedia jalan tol terbesar di Indonesia, bidang usahanya adalah membangun dan menyediakan jasa pelayanan jalan tol. Jasa Marga melakukan aktivitas usaha antara lain dengan melakukan investasi pembangunan jalan tol baru, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta mengembangkan usaha lain dalam koridor jalan tol. Melakukan pengembangan usaha lain dalam lingkup jalan tol seperti tempat istirahat, iklan, jaringan, serta optik. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pemakai jalan tol. Transaksi yang ada pada sistem informasi jalan tol melibatkan 4 bank, yaitu BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Diharapkan dengan adanya penambahan jumlah bank akan meningkatkan penetrasi penggunaan e-tol hingga mencapai 50%. Pada saat ini PT Jasa Marga sudah mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan aplikasi software Oracle yang mengintegrasikan divisi SDM, akuntansi dan keuangan dan logistik. Namun sampai saat ini masih belum ada keterkaitan antara sistem informasi dengan aplikasi pengguna dan belum terlihat arahan dalam mengembangkan hal tersebut. Oke, berikut ini daftar pustaka dari laporan yang sudah kami buat. Oke, sekian dan terima kasih.